di majelis taklim anu biasa orang pengawasan asa-asa bari tahun ajaran enggaknya yang sering di dia. Alhamdulillah Haji Ipan, Bang Haji Ipan, terapi Dedi Ipan, nanya sarang istri parantos sumping di Kalembur. Mudah-mudahan ibadah hajinya ditampi mabrur senantiasa diamalkan di lembur di dia. Salawat mewah salam ayo orang dugikeun ka junjungan orang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sadaking syafaatna, mudah-mudahan tiasa ngaleget di Talaga Kausar anu tebihna sami sareng jarak di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa pamitrokatnya legana teh saurna teh aya 4 juru rupina teh masandinya telaga nate tiap juru dijagi ku sahabatan 4 teh kula presidennya mohon di pinggir talaga disayogikeun bejana-bejana pemi aya nama meureun naonnya dispenser urangnya Aipan airnya putih melebihi putihnya susu dan manis lebih manis dari madu. Barang siapa yang berkesempatan minum di Telaga Kausar itu dia tidak akan mendapatkan kesusahan selama di padang mahsyar sampai mungkin selesai hisab. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkesempatan untuk meminum Telaga Kausar tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, pengajian malam ini dalam rangka menyambut tahun pelajaran baru 2023-2024. Sakantanan menyiapkan pidato kang enjing di sekolah. Bahana disampaikan baik. Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik sekalian, para ponakan, cucu dan lain-lain, di awal tahun pelajaran ini, terutama yang masih sekolah, tentu kalian sibuk mempersiapkan dirinya. Nutak sanggaru sepatu, besar sepatu. Pinuh di toko buku, toko seragam penuh hari ini. Dan kita bersyukur yaitu fenomena yang bagus. Artinya orang tua cukup bagus memperhatikan, menyiapkan anak-anaknya untuk menghadapi hari pertama di sekolah. Para siswa juga antusias sepertinya untuk menghadapi tahun baru itu, tahun pelajaran baru. Mudah-mudahan siapapun itu, khususnya dari keluarga kita yang akan melanjutkan sekolah atau yang akan melanjutkan kelas ya, naik kelas, pilihan naik kelas, anu ngalih sekolah, diberikan kemudahan dalam proses belajarnya. Menuju kuliah mudah-mudahan dilancarkan kuliahnya. Nutos kuliah sami, yang sudah kuliah juga belajar terjun ke masyarakat, belajar menghadapi kenyataan hidup. Yang sudah kuliah, sudah terjun, sudah berumah tangga, tetap masih belajar. Ibu-ibu yang sudah manula juga masih belajarnya. Wah iya badai ngadamal jus Pak Coy diajar heula tanya. Jadi belajar sepanjang ayatnya minal mahdi illal lahdi,
sejak buayan sampai liang lahat, semuanya belajar. Dan hasil dari belajar diharapkan akan menghasilkan kecerdasan mulanya. Mukai nama ayah disebut kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Jadi ada orang yang tidak sekolah tapi kecerdasannya seperti orang yang sekolah, bahkan melebihi orang yang sekolah. Mereka mendapatkan ilmunya dari internet, dan istilahnya kecerdasan buatan. Di sekolah, di naonnya mau gitu kayak mukaan internet, ya. Nah jangan sampai anakku sekalian yang sekolah, yang belajar di bangku sekolah kalah sama mereka yang tidak bersekolah, hanya bermodalkan handphone. Bapak Ibu sadaya di nararaga eta di nawi ieu abdi bade pangkaoskeun salah sawios ayat Al-Qur'an anu tos teu asing deui, surat Al-Mujadalah ayat 11. Mudah-mudahan surat ieu tiasa nambihan semangat kangge murid-murid nu bade sakola, tapi kangge orang tua murid anu ngabiayaan orang kalina sakola. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah surat ke-58 ayat 11. Ayat ieu kantos viralnya minggu-minggu kebangker gara-gara ditafsirkeun ku salah sawios pimpinan pondok pesantren terkenal. Soalnya berlapang-lapang teh dina salat berjamaahnya, ketika salatnya juga saf nubade senamnya lega. Ari bade mangoskeun buku ieu tina tafsir Ibnu Katsir. Salarosna tafsiran surat eta teh naon kitu nya. Adab majelis. Allah berfirman mendidik hamba-hambanya yang beriman dan memerintahkan mereka untuk saling berbuat baik di dalam majelis. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis. Lafaz al-majalis ada juga yang membaca al-majlis. Fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Karena balasan itu sesuai dengan perbuatan, sebagaimana yang tertera pada hadis sahih, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Jata membangun masjid di pasihan bumi di surga. Anu masihan kelapangan di hiji majlis, masihan tempat salik anu sanes ya bakal dilapangkeun di tempat anu sanesnya.
pada hadis yang lain disebutkan, wa may yassara ala muqsirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi aunil akhi. Barang siapa memudahkan orang yang kesusahan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Jantan balasan ti Gusti Allah teh miripnya, mirip upami nulungan ke ditulungan deui. Upami naon tadi teh ngabangun masjid ke dipangdamelkeun bumi di surga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Qatadah berkata, ayat ini diturunkan pada majelis-majelis zikir. Karena dahulu ketika seseorang datang, maka mereka tidak memberi kesempatan duduk kepadanya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah pun memerintahkan kepada mereka untuk melapangkan majelis bagi yang lain. Jantan beureun para sahabat teh hoyong pak pacak-cakat sareng Kanjeng Nabi nuju ngariung teh. Jadi upami masihan tempatkan sanes teh beureun asa lebar gitu nya. Imam Ahmad dan As-Syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimi rajulun rajula min majlisihi fayajlisa fi walakin tafassahu wa tawassahu. Janganlah seorang laki-laki membangunkan laki-laki lain dari majelisnya hanya untuk menduduki tempatnya, tapi lapangkanlah tempat duduknya dan luaskanlah. Jantan anu kedah ngartos teh anu cali, ulah dugi ka anu ngadeg kapaksa nyikang-nyikangkeun kitu nya, bagi teu kenging teh kepungkur abdi nuju alit kantos dialihkeun di sok kahiji menuju pada Jumatan. Bagi harina lengkap rombongan para pejabat zaman abdi alitnya dipayun caleg dipayun kali kaler lengkap rombongan ti pendopo diwarna alih ka pengker nu dipayun teh. Ya karasa ari mah hari teh ada bandelnya, tapi nyahina mah da isi sih alinya. Tapi hari sholat berjamaah mah nya saha anu ti payun nya tiasa pangpayunan nya daksor ti payun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam As-Sahihain. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yuqimi rajulun rajula min majlisihi thumma yajlisu fi walakin ifsahu yafsahillahu lakum. Janganlah seorang laki-laki membangunkan laki-laki lain untuk duduk di tempatnya, akan tetapi lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi lapang untuk kalian. Jantan di hadis ieu sami anu aktif teh kedah anu tos cari masihan kanu nembe sumping. Imam Ahmad juga meriwayatkannya dengan lafaz la yaqumu rajulu lirrajuli min majlisihi walakin ifsahu yafsahillahu lakum. Seorang laki-laki jangan bangun dari majlisnya untuk laki-laki lain, akan tetapi lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian. Hadis ini tersendiri hanya diriwayatkan oleh Ahmad. Jantan cekap ngagesernya teu kedah ngalih. Saya geser itu.
Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Al Hasan Al Basri dan yang lainnya bahwa mereka berkata tentang firman Allah, "Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, yakni pada majlis-majlis perang. Mereka berkata, maka firman-Nya, wa idza qila suju fansuju, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, adalah berdiri untuk perang. Berdiri untuk perangnya. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, adalah berdiri untuk perang. Qatadah berkata firman-Nya, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, yakni apabila kalian diajak kepada kebaikan, maka ikutilah. Penafsiran lainnya, yang lain. Selanjutnya keutamaan ilmu dan ulama. Firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya, kalian jangan mengira bahwa apabila seseorang berdiri untuk saudaranya atau menuruti perintahnya untuk keluar, akan merendahkan martabatnya. Hal itu justru akan meninggikan derajatnya di sisi Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan hal itu untuknya. Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membalasnya di dunia dan akhirat. Karena sesungguhnya orang yang bertawadu atas perintah Allah, niscaya Allah akan mengangkat martabatnya dan menyebarkan nama baiknya. Jadi jangan merasa rugi ya, kalau menyediakan tempat untuk saudaranya untuk duduk. Oleh karena itu Allah berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, yakni Maha mengetahui siapa saja yang berhak atau yang tidak berhak menerimanya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Tufail Amir bin Wasilah bahwa Nafi bin Abdul Haris berjumpa dengan Umar bin Khattab di Usfan, dan pada saat itu Umar menugaskannya sebagai gubernur Mekah. Maka Umar berkata, siapa yang mewakili tugasmu? Dia berkata, saya mewakilkannya kepada Ibnu Abza, seorang laki-laki dari kalangan mantan hamba sahaya kami. Umar berkata, apakah kamu melimpahkan tugasmu kepada seorang mantan hamba? Dia berkata, wahai Amirul Mukminin, dia itu seorang qari kitabullah, pakar faraid dan seorang hakim. Umar pun berkata, ketahuilah bahwa Nabi kalian telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab qauman wa yad'u bihi akharin. Sungguhnya Allah akan mengangkat kaum dan merendahkan yang lainnya karena kitab suci ini. Diriwayatkan oleh Muslim. Jadi yang terakhir, sekalipun hamba sahaya kemudian dia ditugaskan untuk mewakili gubernur ya tadi itu, karena ilmunya pantas gitu. Jadi
seorang hamba sahaya pun kalau berilmu lebih berharga dari yang lain, sehingga bisa menjadi wakil pejabat PMI namanya. Nah, ini yang bisa saya bacakan tentang tafsir surat Al-Mujadalah ayat 11. Salajengna Bapak Ibu sadaya kaitan sareng keluarga besar orang, khususnya TK Sakinah, TPA sareng DTA Pibados nyuhun ke bidoa ti sadayana tahun pelajaran ayeuna bagi kawitan enjing panginten laporan di kepala TK kamari kangge TK tos nampi anu tos lebat siswa aya 103 kamari teh katambi aya 3 deui siswa kirang mampu jatah masih setengah bade lebat nate mau kamari babe disarankeun yos lebatkeun bae upami eta ditampi insyaallah aya 100 genep mudah-mudahan masih nabi tinu 100 genep aya 4 santri anu tidak mampu kirang mampu kapaitan bade disukeun persyaratanna syarat-syarat keterangan tidak mampuna pami aya upami teu aya nya panginten ditinggali bae langsung kemungkinan upami laras teu mampu mah bios bae ditampi. Hanya konsekuensinya seperti tahun-tahun yang sudah yayasan harus menyediakan dana untuk menutupi biaya santri yang 4 orang itu. Atas dietang-etang ku ibu kepala sareng ngereng-ngerengan guru di sekolah ya ibu tati jadi bendaranya bu. Kirang langkung biaya anu patante salami satahun 10 jutaannya. Terus komplit katanya, komplit kecuali mainten bekal mah teu dietang. Kangge opat. Menawi ke disuhunkeun mantosanana sasaran donatur teh kangge keluarga yayasan, kangge guru-guru TK nyalira bu tati kepainten bade disuhunkeun ka sabaraha ka orang tua sareng masyarakat. Upami ningali RAB anu disusun kamari ku ibu kepala defisit anggaran kirang langkung 20 jutaan 20 juta kembali ditabiskeun ke orang tua murid anu 100 genep upami nyanggeman panginten tiasa ditutupan ku orang tua siswa eta satahun anggaran anu sakitu ageungna teh jatah kangge transport guru mah sadinten nembe ka etang 6.500 per jamnya berarti 6.500 per jam per hari katambi ongkos angkot sabaraha? Sabaraha? 6.500 eta mah ngetang kehadiran. Nah, jadi upami diutung etang maksimal seorang guru menerima honor 1 bulan tidak lebih dari 700 ya, 600-an lebih sedikit. Ya. Upami dibagi 30 pantan 20.000 sasi. Ya sadinten. Sadinten 20.000 nya. Tapi aneh ibu bapak 20.000 untuk guru TK cukup sehari. Beda dengan untuk guru MTS mungkinnya buat nantinya. Tapi itu paling dia berkahnya. Berkahnya 20.000 sampai sekarang anu 200.000 manfaatnya mudah-mudahannya. Nah, mudah-mudahan. Genap 1.500 teh atas naik 500 punya. Tadi nama genap 1.000 per jam nanti. Antara 5,5. Ayo nama masih 5.500. 5,5 per jam. Badai naik genap 1.000 atau lebih genap setengah. Soalnya terus genap setengah nak tarik kena. Mohon kayak komite kiatnya turunkan deh. Ya mengingatkan pengen Bapak Ibu sadaya tahun ini pada nampili TPA
anu usia SD kelas 1. Upami MDMA dan TAMA teu acan aya laporan siswana magi sok ngadadak dalam tangan kepaitan enjing nembe kanyawan sabaraha jumlahna. Sakali deui silukeun pidoa ti keluarga besar Mbah Haji Adnan, mudah-mudahan TK Awal Quran Sakinah khususna TK sareng DTA tiasa teras macamnya. Anu terakhir bilih badai laporan di bendahara khas orang tua asuh, maka diserahkan ke Pak Iyad. Satu acan pengen diulas terakhir ku Mang Haji Udin saya. Ti abdi dicekapkeun